Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hai, bagaimana kabar anak soleh-solehannya Mupat? Baik-baik saja bukan? Semoga Ananda dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 3, yaitu Bersatu Kita Teguh. Tujuan dari pembelajaran tema 2 subtema 3 adalah memahami manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan informasi melalui tulisan dengan menggunakan kata baku, menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya, mengidentifikasi makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan. Yang terakhir, mempraktekkan tari indah. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik itu agama, budaya, suku, maupun ras. Semangat persatuan dan kesatuan memperkuat tekad untuk mencapai tujuan. Dan itu sudah dicontohkan oleh pejuang-pejuang kita pada zaman dahulu. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita ingat lagi siapa saja pejuang yang sudah kita kenal pada subtema 1 dan subtema 2. Sekarang, pejuang mana lagi yang akan kita kenal? Masih ingatkah sampean semua kejadian 17 Agustus 1945? Ya, pada saat itu Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi yang sudah diketik dengan rapi oleh Sayuti Melik, teks tersebut dibuang ke tempat sampah. Jadi selanjutnya, ya, seorang pemuda mengambil teks proklamasi tersebut dan disimpan selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Yang pada akhirnya teks tersebut diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional melalui Soeharto. Dan siapakah pemuda tersebut?
Ya PM Dia. Alhamdulillah, berkat usaha yang gigih dari para pejuang dan semangat persatuan kesatuan yang sangat tinggi, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Walaupun pada saat itu, di awal kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia tidak dalam keadaan yang baik. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sedang dalam keadaan yang sangat buruk. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata Belanda yang memboncengi sekutu datang kembali ke Indonesia dan melakukan blokade ekonomi Indonesia. Kemudian harga barang semakin hari semakin naik secara terus-menerus dikarenakan inflasi. Masih ingat dengan arti inflasi? Betul sekali. Kenaikan barang secara terus-menerus. Nah, sekarang apakah pemerintah diam saja melihat keadaan Indonesia seperti ini? Tentu tidak, bukan? Pemerintah beserta rakyat. Sekali lagi Bu Erva sampaikan, pemerintah beserta rakyat merencanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat pada waktu itu? Yang pertama adalah pinjaman nasional. Pinjaman nasional diberikan dan kemudian dibayarkan kembali dalam jangka waktu 40 tahun lamanya. Wow, lama sekali ya. Upaya yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dihadiri oleh para pakar ekonomi dan dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ekonomi menitik beratkan pada penanganan masalah-masalah yang mendesak. Contohnya, produksi barang, penanganan masalah pangan, sandang, papan, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Upaya yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi yang digagas oleh A.K. Ghani. Badan Perencanaan Ekonomi merencanakan ekonomi selama 3 tahun ke depan. Upaya yang keempat yaitu Kasimo Plan yang digagas oleh I.J. Kasimo. Kasimo Plan adalah rencana produksi selama 3 tahun ke depan, yaitu 1. Penanaman tanah-tanah kosong di daerah Sumatera. Yang kedua, intensifikasi tanah di daerah Jawa dengan pembibitan bibit unggul. Yang ketiga, pembatasan penyembelihan hewan yang sangat penting. Yang keempat, pengadaan bibit unggul di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan yang kelima, transmigrasi. Rencana produksi Kasimo Plan ini dinamakan dengan swasembada pangan. Upaya yang kelima adalah persatuan tenaga ekonomi, adalah ide dari B.R. Motik yang tujuannya adalah untuk menggiatkan partisipasi swasta.
Dari 5 upaya tadi, apakah Samen bisa mengamati bahwa pemerintah tidak bisa sendirian bekerja sendiri mengatasi kesejahteraan masyarakat? Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak-pihak swasta dan rakyat Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa persatuan dan kesatuan penting sekali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semboyan kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika kita bersatu, maka kita akan kuat. Semua masalah bisa kita atasi bersama-sama. Sedangkan kalau kita terpecah belah, maka kita akan lemah. Begitu pentingnya persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, usaha-usaha apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini? 1. Menjaga keamanan dan ketertiban negara. 2. Menghindari pertikaian antar suku. Yang pastinya hal ini sangat rentan sekali terjadi di Indonesia. Karena kita sudah tahu bahwa di Indonesia mempunyai lebih dari 1000 suku di semua wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima yaitu menjaga perbatasan Indonesia. Dan yang keenam, menjaga pulau-pulau luar Indonesia. Anak-anakku semua, usaha-usaha untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan yang telah kita bahas tadi tidak akan pernah bisa kita lakukan jika kita sendiri tidak bisa bersikap untuk mendukung usaha-usaha tersebut. Sikap apa saja yang harus kita kembangkan supaya persatuan dan kesatuan tetap terjaga? Bagus sekali. Yang pertama, selalu menciptakan suasana rukun. Kemudian, kita harus selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Yang ketiga, selalu menghormati orang lain. Yang keempat, taat pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kemudian, selalu bertanggung jawab atas tingkah laku yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, selalu tolong-menolong terhadap sesama. Anak-anakku semua, begitu pentingnya persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sehingga persatuan dan kesatuan menjadi dasar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan sejahtera? Yaitu jika kita mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Nah, salah satu kebutuhan kita sehari-hari adalah kebutuhan pokok. Dari mana kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut? Pintar sekali. Bisa dari hewan, bisa juga dari tumbuhan.
Berarti begitu bermanfaatnya hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Sebagai penghasil pangan. Contohnya susu, daging, dan telur. Sebagai penghasil sandang, kepompong ulat sutra bisa digunakan menjadi kain sutra. Kulit sapi atau kerbau bisa dijadikan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit hewan bisa digunakan sebagai wayang dan juga alat musik. Manfaat yang keempat adalah kotoran hewan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dan manfaat yang kelima adalah sebagai penghasil tenaga. Bisa menarik delman, bisa untuk membajak sawah. Sekarang, manfaat tumbuhan apa saja? Ya, sebagai bahan makanan. Contohnya sayur. Sebagai bahan sandang, kapas bisa dijadikan bahan untuk membuat kain katun. Manfaat yang ketiga yaitu bahan bangunan. Kayu-kayu bisa dijadikan tonggak-tonggak rumah dan mebel. Yang keempat, sebagai obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk. Yang kelima, sebagai bahan industri. Yang keenam, pewarna alami. Contohnya kunyit untuk warna kuning, pandan untuk warna hijau. Dan manfaat tumbuhan yang terakhir adalah untuk menjaga kualitas air. Contohnya, tanaman bakau bisa menyaring air laut menjadi air tawar. Masya Allah, begitu bermanfaatnya hewan dan tumbuhan bagi manusia. Akankah kita akan membuat mereka punah? Tidak. Anak-anakku semua, apakah sampean tadi mengamati penjelasan Bu Erva tadi yang berupa kalimat-kalimat? Ya, apakah Bu Erva sudah menggunakan kalimat efektif? Apakah Bu Erva sudah menggunakan kata baku dengan benar? Mari kita ingat-ingat lagi pelajaran tentang kalimat efektif di subtema 2. Masih ingat? Bu Erva akan mengingatkan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, harus sesuai dengan ejaan yang ditentukan. Unsur bahasanya lengkap. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau minimal ada subjek dan predikat. Ciri yang kedua yaitu bahasa yang digunakan logis, bisa diterima oleh akal kita. Dan ciri yang ketiga yaitu hemat, tidak menggunakan bahasa yang berulang-ulang atau berbelit-belit. Dan yang terakhir, bahasanya tidak ambigu.
tidak bermakna ganda. Nah, sekarang apakah Bu Erva sudah menggunakan kata baku dengan benar? Apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan ketentuan. Biasanya kata baku digunakan pada percakapan resmi. Dan kata baku terdapat pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata baku dari kata yang sudah disampaikan Bu Erva tadi. Tanggung jawab. Kata baku dari tanggung jawab adalah kata tanggung dipisah penulisannya dengan kata jawab. Jadi tanggung jawab. Bagaimana jika kita satukan? Maka dia akan menjadi kata tidak baku. Contoh yang kedua yaitu kata supir dan sopir. Yang manakah yang merupakan kata baku? Pintar sekali. Kata baku adalah sopir. Sedangkan supir bukan kata baku. Nah, mengapa dalam percakapan sehari-hari kita harus selalu menggunakan kalimat efektif dan kata baku? Karena tujuan bahasa adalah untuk mempersatukan bangsa. Di setiap daerah yang ada di Indonesia, mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing. Apa jadinya jika mereka bertemu dalam satu waktu? Akankah satu dan lainnya saling mengerti jika mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing? Ya, tentu tidak. Sehingga bahasa Indonesia bertujuan untuk menyatukan daerah-daerah agar mereka saling mengerti pada saat berkomunikasi. Mari kita amati bersama bagaimana semangat persatuan dan kesatuan telah membudaya pada budaya-budaya di Indonesia. Kita lihat pada tari Indang. Pola lantainya berbentuk lurus, horizontal. Penari-penarinya sangat rapat dan gerakan-gerakannya bersama-sama. Terlihat sekali bahwa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat pada tari tersebut. Nah, anak-anakku sudah tahu bagaimana cara menari indah? Mari kita praktekkan bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subtema 3 telah kita selesaikan hari ini. Sehingga pembelajaran di tema 2 telah berakhir. Anak-anakku, tetaplah semangat untuk selalu meningkatkan sikap-sikap untuk persatuan dan kesatuan. Supaya Indonesia semakin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.